Pemirsa, RUU Danantara resmi masuk prolegnas prioritas 2026 dan menimbulkan banyak pertanyaan publik. Salah satunya, bagaimana masa depan Kementerian BUMN jika peran strategisnya berpotensi digantikan oleh Danantara. Nah, untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama saya pengamat BUMN Universitas Indonesia, Bapak Toto Pranoto. Saya langsung saja, Pak Noto, sebenarnya apa sih yang Bapak lihat urgensi dari RUU Danantara ini dimunculkan padahal kan kita udah punya BUMN. Ya, saya juga cukup terkejut ya sebetulnya karena kan sebetulnya lahirnya Danantara itu kan sudah dikeluarkan lewat peraturan, sorry, Undang-Undang BUMN 1 tahun 2025 ya. Kan salah satunya itu adalah memunculkan Danantara sebagai pihak yang nanti mengelola BUMN di Indonesia. Sementara fungsi Kementerian BUMN-nya diposisikan sebagai terutama Dewan Pengawas dan Regulator untuk BUMN. Jadi menurut saya adanya kemudian dalam prolegnas untuk undang-undang Danantara itu sendiri memang masih menimbulkan semacam apa pertanyaan atau urgensi ya. Sebetulnya bagian mana lagi yang akan diatur terkait dengan Danantara ini sebetulnya? Karena sebagian besarnya kan sudah diatur dalam konteks Undang-Undang BUMN 1 tahun 2025. Jadi kalau pertanyaannya kira-kira urgensinya seperti apa, saya kira juga kita harus menunggu sebetulnya bagian mana yang belum diatur dalam Undang-Undang 1 2025 terkait BUMN dengan nanti kemudian munculnya undang-undang khusus mengenai Danantara. Tapi kalau kemudian misalnya ya tadi ada isu misalnya apakah ini Mhm. juga nanti kaitannya dengan apa namanya pengaturan institusi di mana nanti ke depan misalnya Kementerian BUMN mungkin akan dilebur atau tidak ada lagi yang ada hanya Danantara. Berarti kalau misalnya kaitannya dengan isu-isu soal ini berarti Undang-Undang 1 2025 mungkin perlu diamandemen atau dicabut kalau misalnya undang-undang pemilihan antara jadi nanti muncul sebagai undang-undang sendiri ya. Saya kira mungkin secara teknis Mhm. hukumnya hal semacam itu yang harus nanti dikerjakan. Baik. Dengan yang Bapak sebutkan tadi mungkin isunya dilebur atau seperti apa gitu kan, kita ngomongin masa depan Kementerian BUMN, Pak. Tapi kalau Bapak ngelihatnya sebagai pengamat BUMN, realistis nggak sih, Pak, jika kementerian ini dihapus? Ya sebetulnya kalau situasinya kita mengharapkan pengelolaan BUMN di Indonesia akan semakin Mhm. lebih berkualitas, orientasinya pada kinerja dan lain-lain. Kemudian kita melihat benchmarknya misalnya di Singapura dengan Temasek atau di Malaysia dengan Mhm. Cardano kan memang tidak ada peran dari Kementerian BUMN di sana begitu ya. Jadi artinya menurut saya sepanjang nanti Danantara yang telah tumbuh kuat sebagai organisasi yang strong, kemudian juga establishment-nya sudah betul-betul kuat, ya memang mungkin saja bahwa pada akhirnya nanti fungsi pengawasan juga bisa masuk langsung di bawah Danantara. Tapi kan ini syarat dan prakondisinya mesti terpenuhi ya. Artinya Mhm. Danantara memang harus betul-betul dulu menunjukkan performance yang betul-betul oke. Bahwa dia sudah bisa menunjukkan perubahan-perubahan yang cukup radikal dalam perbaikan misalnya terkait dengan kinerja BUMN ya. Sehingga kemudian arah BUMN ke depan menjadi pemain kelas regional, pemain kelas global, sebagian besar menjadi BUMN yang sehat dan lain-lain, sudah akan lebih terwujud ya, sehingga nanti fungsi pengawasannya ya, mungkin juga bisa langsung nanti dilebur di antara. Nah, tapi masalahnya kita akan menuju sampai level itu kapan gitu loh, sehingga Mmm. fungsi saat ini misalnya apakah masih perlu dipertahankan sebagai masa transisi begitu misalnya atau segera kita langsung pindahkan fungsi itu ke Danantara. Saya kira ini menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Tapi kalau Bapak ngelihatnya ya, Pak, ini tuh murni kebutuhan tata kelola atau ada agenda tertentu sih di baliknya? Nah, kalau ini sih saya kira mungkin jawabannya bisa banyak hal, tapi menurut saya kalau urusannya adalah kaitannya dengan soal perbaikan tata kelola dari segi good corporate governance bisa dijalankan, ya saya kira kalau lihat benchmark struktur di super holding yang lain, kan Mhm. memang itu kemudian bagaimana mereka menempatkan ya beberapa orang-orang tokoh penting atau kunci ya dalam pemerintahan sebagai pengawas atau sebagai chairman-nya di super holding tadi. Misalnya kalau kita lihat cek mandat yang ada di Khazanah Malaysia, itu yang jadi chairman itu Mhm. otomatis adalah Perdana Menteri Malaysia misalnya. Jadi CEO-nya bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Nah, dalam konteks Indonesia kan juga sebetulnya Danantara itu juga bertanggung jawab langsung kepada
presiden ya. Dari segi bagaimana pertanggungjawaban dilakukan, memang kemudian yang akan menjadi katakanlah ya tanda petik pelindung atau pengawasnya kan memang paling utama ada di level eksekutif, di level presiden. Gitu. Tapi kemudian pada saat nanti fungsi pengawasan misalnya ya, tidak lagi di bawah Kementerian BUMN, tapi langsung di bawah Dana Negara, berarti nanti fungsi-fungsi tambahannya juga harus bekerja dengan lebih kuat begitu Mhm. menjaga atau menjamin bahwa praktek tata kelola di Dana Negara juga bisa dilangsungkan dengan lebih baik. Jadi untuk ini maka menurut saya peran dari Dewan Pengawasnya yang harus lebih diperkuat. Dewan Pengawasnya Siapa, terdiri Pak? dari Nah, Ah, itu makanya. Dewan pengawas kan saat ini misalnya masih ada di pihak Kementerian BUMN, kemudian mmm, ada satu dua anggota lain ya, ada menteri teknis lainnya, menteri keuangan misalnya ya, atau ada Pak profesional seperti Pak Mulyaman Hadad itu bisa. Nah, sekarang kalau misalnya itu dilebur menjadi Dewan Pengawas di levelnya Danantara, berarti orang-orang yang kita anggap harus memang cukup kredibel ya, mewakili katakanlah kalangan dari sisi satu owner, pemerintah maupun juga dari dunia usaha atau dunia bisnis yang memang kredibel, mengerti bagaimana mengelola bisnis yang cukup kompleks sebesar Danantara misalnya, dan juga memahami mengenai bagaimana arah kecenderungan global bisnis ke depan sehingga Danantara bisa ada dalam posisi yang tepat misalnya begitu ya. Nah, untuk ini mmm. maka menurut saya perlu ada orang-orang yang memang kredibel duduk dalam konteks sebagai dewan pengawasnya dan antara. Kalau betul-betul nanti ini akan dikeluarkan dari pihak kementerian ya. Nah, jadi kalau dalam konteks ini juga saya melihat misalnya kalau lihat dalam strukturnya di Khazanah ya, sorry di Temasek Singapura misalnya. Bahkan Temasek itu juga meng-hire beberapa mantan CEO global untuk duduk sebagai bagian dari badan pengawasnya. Ya. Di situ Artinya pihak swasta begitu ya, Pak? ya, ya, dari dunia usaha, termasuk dari Oh, swasta ya, secara umum ya. mhm, Jadi mhm. Temasek meng-hire misalnya mantan CEO-nya Royal Dutch Shell, ya. Mantan CEO-nya Volvo misalnya, untuk duduk sebagai salah satu istilahnya non-executive director atau pengawas sebetulnya ya. Itu menunjukkan bagaimana keinginan Temasek supaya nanti arah kebijakan yang dibuat, pengawasan dan lain-lain terhadap seluruh portfolio Temasek betul-betul dalam koridor yang memang sudah dalam pengawasan orang-orang yang dianggap memang kompeten begitu ya. Sehingga Mhm. mungkin ini syarat yang perlu dipenuhi juga ke depannya. Orang-orang yang betul-betul harus qualified. Itu aja sih sebenarnya. Tapi Pak, kalau kita melihat nih, misalkan gitu ya, peran strategis BUMN diambil alih Danantara seperti yang kita sebutkan tadi. Apa kemudian dampaknya terhadap mungkin kebijakan publik dan arah pembangunan ekonomi nasional, Pak? Ya ini kan sebetulnya kalau kita lihat undang-undang yang sekarang berlaku ya, Undang-Undang 1 2025 tentang tujuan BUMN, itu kan sebetulnya luas. Jadi tujuan BUMN Mhm. itu bukan cuma sekedar profit oriented atau generating income besar, ya, tapi juga masih ada tugas-tugas non komersialnya. Misalnya ada tugas-tugas terkait dengan fungsi perintisan misalnya ya. Ada tugas-tugas kaitannya dengan soal penyediaan misalnya ya, kebutuhan publik yang dominan, yang besar, yang apa istilahnya penting bagi masyarakat. Masih ada juga tugas-tugas lain kaitannya misalnya dengan inovasi dan lain-lain. Jadi banyak tujuan-tujuan non komersial lain. Nah, kalau itu juga kemudian nanti akan masuk ke dalam mandatnya Danantara, jadi memang strukturnya akan menjadi lebih kompleks ya. Jadi Mhm. Danantara memegang bukan hanya kelompok BUMN yang komersial, tapi juga kelompok BUMN lainnya yang memiliki heavy pekerjaan dengan public service obligation. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana nanti Danantara kemudian akan mengatur hal-hal yang sifatnya di luar yang grup komersial tadi. Nggak mudah sebetulnya. Padahal kalau kita lihat di tempat-tempat lain ya sebetulnya fokus aja. Misalnya kalau di case-nya Temasek ya seluruhnya memang orientasi BUMN yang ada di bawahnya adalah Mhm. komersial gitu misalnya ya. Atau bahkan kalau di Malaysia itu sebetulnya mereka bagi dua, ada kelompok komersial atau kelompok yang dianggap strategik. Strategik itu masih ada tugas-tugas dalam rangka untuk membantu pemerintah menstimulate pertumbuhan ekonomi misalnya ya. Tapi yang betul-betul sangat teknikal, penuh dengan PSO atau kita bilang di sini adalah perum, itu di Khazanah itu dikeluarkan menjadi bagian dari kementerian. Oh. Sehingga mereka betul-betul mengelola yang betul-betul memang komersial dan strategis. Nah, bagi Danantara kan ini nggak mudah ya untuk mengelola Mhm. faktor-faktor atau BUMN-BUMN di kelompok yang kedua tadi. Jadi saran saya menurut saya
Kalau Danantara mau lebih fokus membesarkan BUMN menjadi dalam skala yang lebih besar, BUMN yang bisa going regional or global, mendingan fokus saja kelola seluruh BUMN-BUMN yang sifatnya lebih arahnya komersial dan Hmm, strategik gitu ya. Sementara yang heavy dengan tugas-tugas PSO misalnya apa? Misalnya ada Perum, Jasa Tirta lah misalnya begitu ya, penyedia air baku, ada Perum Bulog misalnya, itu mendingan dikeluarkan saja, kembalikan kepada kementerian teknisnya. Sehingga Danantara kemudian tidak ribet dengan urusan-urusan terkait dengan hal-hal yang sifatnya tanda petik banyak dengan pekerjaan public service obligation. Mungkin dengan cara hmm, ini mereka akan memiliki struktur yang bisa lebih ramping dan tidak terlalu kompleks. Sehingga tujuan baik. untuk membesarkan BUMN-nya juga bisa lebih cepat dilakukan. Tujuan membesarkan BUMN bisa lebih cepat dilakukan, tapi ada pengaruh nggak sih Pak dengan RUU Danantara terhadap arah reformasi BUMN yang selama ini berjalan? Ya, sebetulnya kan yang terjadi saat ini ya, menurut saya sesuai Mhm, dengan mandat Undang-Undang BUMN yang 1 2025 itu kan jelas ya bahwa misalnya fungsi eksekutifnya ada di Danantara sebagai eksekutor, fungsi pengawasannya dikerjakan oleh Kementerian BUMN, kira-kira gitu ya. Jadi ada mhm, fungsi eksekutif, ada lagi fungsi sebagai pengawas. Itu mandatnya masing-masing jelas, clear begitu ya. Nah, nanti kemudian kalau misalnya ke depan dalam rangka untuk kegiatan transformasi yang lebih radikal akan dijalankan, di mana kemudian fungsinya akan lebih disatukan, misalnya begitu ya. Maka yang menurut saya perlu dilakukan adalah bagaimana hal-hal atau upaya-upaya strategis yang sudah dijalankan di era Kementerian BUMN yang lalu, misalnya itu mhm. masih bisa terus sebagian dijalankan dalam tujuan supaya apa namanya value dari BUMN bisa terus semakin meningkat. Kan sudah ada beberapa program yang dijalankan misalnya dalam konteks rencana restrukturisasi BUMN. Kemudian konteks juga dalam kerangka untuk streamline jumlah BUMN dan lain-lain. Nah itu saya kira proses yang memang juga harus diteruskan oleh Danantara sehingga pada ujungnya nanti mungkin kita akan hanya memiliki lebih sedikit BUMN, tapi yang betul-betul memang Oke. kualitas dan berdaya saing ke depan. Kualitas dan berdaya saing. Pak, tapi saya mau tanya ini terakhir nih mungkin Pak, yang banyak diperdebatkan juga oleh publik dan dibahas ya Pak, terkait dengan dalam RUU kan disebutkan menteri dan organ Danantara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika mereka, bisa membuktikan bertindak dengan itikat baik. Nah, boleh nggak Pak diperjelas ini maksudnya seperti apa dan bagaimana Anda melihat klausul ini? Ya sebetulnya itu kan terkaitannya tentu dengan konsep yang disebut dengan business judgment rule ya. Dan Mhm, konsep business judgment rule ini sebetulnya sudah masuk dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang BUMN nomor 1 tahun 2025 tadi. Jadi intinya oke. adalah kalau ada suatu aksi korporasi dijalankan oleh BUMN atau oleh Danantara misalnya, dan kemudian atas aksi korporasi tadi terjadi kerugian, maka Mhm, misalnya kerugian tadi bisa dianggap sebagai kerugian negara atau bukan begitu ya. Nah, kalau kemudian bisa memenuhi 3 syarat utama, satu misalnya tidak ada konflik of interest, dua sudah dilakukan mitigasi yang paling optimal terhadap kerugian yang terjadi begitu ya, dan ketiga juga ada perencanaan yang cukup baik pada saat studi awal dibuat terhadap proyek yang akan dibuat misalnya ya. Jadi kalau kemudian 3 hal tadi sudah dilakukan dan ternyata proyek atau aksi korporasi tadi menimbulkan kerugian, maka ruginya itu kita anggap sebagai kerugian bisnis atau mmm, bisnis risk lah begitu ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara. Tujuan dari business adjustment rule ini kan sebetulnya memberikan keberanian, mengencourage pada direksi BUMN supaya mereka berani melakukan aksi korporasi. Karena kalau semuanya ketakutan, tentu kan BUMN juga nggak bisa jalan, nggak bisa tumbuh karena semua orang takut iya, negara kan. Kalau kemudian aksi betul. korporasinya bikin rugi, maka 3 syarat tadi yang harus terpenuhi. Nah, jadi saya kira sepanjang hal ini terpenuhi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya diduga misalnya terjadi hal kaitannya dengan soal manipulasi atau Mhm. kata-kata lain yang tidak sesuai dengan GCG di BUMN, menurut saya sih tinggal periksa aja. Dan menurut saya tidak ada juga halangan bagi aparat penegak hukum ya, baik dari level kepolisian ke KPK
atau aparat penegak hukum lainnya untuk masuk ke Danantara kalau kemudian diduga atau bisa didapatkan bukti-bukti kriminal terkait dengan Ya. penyelenggaraan. Yang penting konsep business judgment rule-nya ditetapkan saja. Sehingga kalau memang rugi, ruginya betul-betul karena rugi resiko bisnis atau rugi karena memang penyalahgunaan. Nah, itulah menurut Hmm, saya itu yang apres. membedakan gitu ya, Pak? Ya, itulah yang Iya, kemudian mhm, hukum tetap bisa masuk ke iya. Danantara atau ke yang lain menurut saya. Baik, Pak Toto, tentunya RUU Danantara ini memang masih dalam tahap awal pembahasan, namun potensi perubahannya ini bisa berdampak besar pasti pada tata kelola BUMN hingga masa depan kementeriannya juga seperti tadi kita bahas bersama seperti tata kelola publik dan sebagainya. Tentunya terima kasih atas insight-nya siang hari ini Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Selamat siang, sehat selalu. Selamat siang.